teman media yang saya cintai, terima kasih hadirnya. Saya sampaikan tentang hari ini yang begitu viral luar biasa terkait kehadiran saya di gereja, tepatnya di gereja GPI Penjaringan. Teman media yang saya cintai, terima kasih hadirnya. Saya sampaikan tentang hari ini yang begitu viral luar biasa terkait kehadiran saya di gereja, tepatnya di gereja GPI Penjaringan. Yang saat itu adalah merupakan acara peresmian gereja bersama Gubernur DKI Jakarta. Kapasitas saya tentunya bukan datang dengan sendirinya, tapi karena ada undangan dari pihak gereja melalui sahabat saya, Sekjen PBNU. Kemudian karena saya melihat salah satu agendanya adalah peresmian gereja, dan di situ juga dihadiri oleh Gubernur kita, Mas Anies Baswedan, maka dengan segala pertimbangan saya datang, karena sudah banyak ulama-ulama terdahulu yang kemudian bisa saya contoh, seperti Kiai Said Agil Sirot sebulan yang lalu beliau di gereja Makassar, kemudian juga ada Gus Dur, bahkan juga pernah ada beberapa kiai yang lainnya. Artinya yang saya lakukan itu sebenarnya hanya sekedar mencontoh, menduplikasi apa yang telah ulama-ulama dahulu dilakukan. Tapi kenyataannya kemudian kenapa yang viral justru ini, dan viralnya kebangetan lah menurut saya dengan segala komentar-komentarnya. Bahkan semalam juga trending nomor 1 di Twitter dan di most popular di beberapa media. Maka saya sampaikan acara yang disampaikan kepada saya adalah peresmian gereja, dan saya datang untuk melakukan orasi kebangsaan. Judulnya yang diberikan kepada saya orasi kebangsaan. Saya dikasih waktu 10 menit, kemudian juga ada Pak Gubernur, dan selain itu ada juga FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situ ada Ketua MUI, ada tokoh-tokoh agama dari semua unsur yang ada di Indonesia. Maka bagi saya clear, nggak ada masalah. Kalau kemudian saya dikatakan begini ya, silakan saja perspektif publik. Karena toh hukum masuk gereja sendiri yang saya pahami dari beberapa rujukan itu memang berbeda pendapat antara satu ulama dan yang lainnya. Nah, saya kemudian bisa memahami kawan-kawan yang menolak kehadiran saya dengan mengatakan itu haram, bahkan miftah kafir dan sebagainya. Tapi saya juga punya guru-guru yang kemudian memberikan support kepada saya bahwa yang saya lakukan itu benar. Jadi saya menghormati kelompok yang kontra dengan saya, tapi ya dengan segala hormat saya sampaikan saya punya banyak guru yang mendukung apa yang saya lakukan. Barangkali seperti itu. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan media, saya bersilakan. Gus, yang beredar itu kan cuplikan videonya yang berapa second tuh kan? Sebenarnya itu potongan atau gimana? Karena beredarnya cuma segitu. Itu sebenarnya saya hampir 11 menit. Dan kalimat-kalimat sebelum itu sangat indah. Saya menyampaikan bagaimana kemudian kita hidup dengan damai, dengan nyaman ketika kita harus berbeda. Dan ternyata kita kemudian bisa rukun karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Itu saya sampaikan sebelumnya. Jadi total saya bicara itu sekitar 11 menit. Baru kemudian Mas Anies sekitar 7 atau 8 menit lah kalau nggak salah. Itu sambutan kan Gus, bukan ceramah yang sambutan. Maka judul yang dikasih pun orasi kebangsaan. Bukan tausiah, bukan ceramah dan lain sebagainya. Orasi kebangsaan. Dalam arti mengkomunikasikan nggak sih Gus? Kan banyak sekali kayak orang-orang yang menganggap tindakan Gus itu salah juga, kayak mengkonfirmasi ke mereka juga nggak sih bahwasannya kenapa dibilang salah atau mendiskusikan hal tersebut gitu? Saya pikir akan menjadi bias dan semakin berkembang kalau saya harus mengkonfirmasi satu-satu ya. Karena bagi saya ya, orang yang tidak suka ya tetap saja saya akan memberikan penjelasan seperti apapun, mereka tidak akan suka. Demikian juga dengan orang yang suka kepada saya, seperti apapun mereka tersuka kepada saya. Nah, yang saya sesalkan kemudian adalah bagaimana kemudian menggiring opini seolah-olah yang saya lakukan salah dengan menggunakan pendapat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Orang-orang yang sebenarnya tidak memahami secara kontekstual apa yang dimaksud Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan pendapatnya itu dijadikan dalil untuk ngejudge bahwa yang saya lakukan salah. Padahal tidak melihat konteksnya. Saya sudah berbicara dengan Gus Nadir, mentor saya di Australia. Apa sih sebenarnya pemahaman yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu?
Beliau mengatakan kalau dilihat dari teksnya bahwa yang dimaksud Hadratus Syekh itu adalah mereka yang ikut ibadah kaum saleh, bergabung bersama jemaat mereka dan turut memakai atribut keagamaan mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan, bahasa mengatakan mutlak itu haram, nanti perlu dilihat. Jadi frase berjalan ke gereja dalam teks di atas itu nggak bisa dibaca sebagai masuk ke dalam gereja, tapi harus dibaca keseluruhan konteksnya, yaitu bukan hanya sekedar berjalan atau masuk ke gereja, tapi bergabung bersama jemaat mereka, baik dalam hal ibadah maupun memakai atribut keagamaan. Yang saya lakukan kan tidak, saya tidak mengikuti peribadatan mereka, saya juga tidak menggunakan atribut mereka. Saya tetap berbelangkon dengan menggunakan setel saya. Jadi yang agak saya sayangkan adalah begitu serampangan orang menggunakan kaulnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk ngejudge saya salah. Itu saja. Tapi kalau suruh konfirmasi satu-satu saya nggak akan lakukan. Gus, tapi sempat berpikir nggak sih ketika menerima undangan itu pasti akan muncul ini Akan gitu? seperti ini. Saya pikir kalau diberitakan lumrah. Tapi kalau sampai sekontroversi ini, bahkan seviral ini, saya kurang kok nggak terperi sebelumnya. Bahkan kawan-kawan saya di Amerika, dia bilang, Gus, yang 1 menit itu kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris dan menyebar di kelompok WA grup di mereka. Di Australia juga demikian. Nggak nyangka kalau sampai seramai itu. Kalau dari pihak pengundang sendiri ada Mereka juga sangat kaget ya. Nah, Di luar ekspektasi mereka. Kenapa kok sampai seheboh itu? Yang menurut kami sebenarnya biasa-biasa aja lah itu, karena itulah Indonesia gitu. Dalam konteks akidah kita harus tegas bahwa akidah memang tidak bisa dicampur aduk. Tetapi dalam konsep muamalah, saya pikir yang saya lakukan itu tidak ada masalah. Termasuk guru-guru saya yang selama ini mementori dan membimbing saya, mereka mengatakan ya, never mind lah, maafi muskilah, gak ada masalah ya, saya enjoy saja gitu. Dan alhamdulillah stabil lah. Dengan kejadian ini akan mengambil, kalau misalnya dapat undangan lagi seperti ini, apa akan tetap mengambil atau bagaimana? Tetap saja kemudian kalau yang kita bicara kebinekaan, kerukunan dan pluralisme, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tentunya dengan sangat selektif. Artinya kalau memang itu wilayah peribadatan ya saya tidak mau masuk. Tapi kalau hanya sekedar peresmian atau acara formalitas ya nggak ada masalah. Gus melihat ini ada faktor tidak suka nggak sih Gus dari sekelompok orang terhadap Gus Miftah? Beberapa pihak. Iya. Tidak Yang jelas ada yang ini iri mungkin. Faktornya sebenarnya bukan hanya masalah faktor hukum masuk gereja ya, tapi memang faktornya adalah antara like and dislike saja. Kalau ini kemudian ditinjau lebih jauh lagi tentunya masih banyak hal lah yang, tapi saya tidak akan melebar ke sana. Yang jelas saya menghormati semua ulama yang mengatakan itu haram. Tapi dengan segala hormat, kita juga punya pendapat sendiri dengan guru-guru saya yang juga masyhur. Nah, saya menghormati pendapat mereka, tapi sekali lagi saya selalu bilang, saya punya kewajiban untuk menghormati mereka. Saya bisa memaksa diri saya untuk menghormati orang lain, tapi saya tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati saya. Itu saja.